Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat sore untuk kita. Kami merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Medan dari program studi sastra Indonesia. Di sini keperluan kami untuk mendatangi Bapak agar mewawancara sedikit nih. Kami menggali-gali informasi dari Bapak tentang karya-karya Bapak dan juga tentang apa saja sih yang dari yang terkandung dari Bapak akan kami pertanyakan nantinya. Sebelum kami bertanya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridho Sastra Panjaitan dan teman saya. Saya Leni Nenggolan, Pak. Saya Lutfi Ralmora Magubis, Pak. Dan saya Irfan Syabarus, Pak. Dan ada juga satu teman kami yang berhalangan hadir. Kesasar dia ya? Ya, kesasar tadi, Kasian Pak. ya? Iya. Ya di apa ya? Di Taman Budaya Medan. Antara ini Taman Budaya Sumut. Tapi pasti kalian kasih tugas nanti dia kan? Ada, Iya. pastilah, Pak. Diikutkanlah dia. Oke ya. Di sini kami akan membuat satu pertanyaan, Pak. Menurut Bapak, kira-kira untuk apa sih motivasi untuk anak muda kira-kira supaya bisa menimbulkan atau menghasilkan karya baru? Menurut Bapak bagaimana supaya ada motivasi dari anak muda gini, Pak, supaya mereka bergerak menghasilkan karya? Oke gini ya. Untuk motivasi berkarya ya. Ya, untuk anak Gen Z sekarang. Kalian kan sebaik lahir ke dunia ini merupakan pemenang. Sebaik kalian dilahirkan sama emak kalian, gitu, ibu kalian itu kalian pemenang. Kenapa? Sebelumnya kalian itu ada ratusan ribuan adik-adik kalian yang di sel telur ayah kalian itu jumpa baru sama sel telur ibu kalian. Cuma satu yang jadi dari ribuan itu cuma kalian yang jadi. Sebaik kalian menjadi apa janin atau apa itu kan udah unggul itu, apalagi udah lahir ke dunia. Jadi artinya kalian sudah pemenang artinya. Dan alangkah ruginya kalau keunggulan kalian itu tidak kalian syukuri dengan berkarya, ya kan? Satu, pertama karena kita pemenang makanya kita harus melahirkan karya. Kedua, namanya hidup kan kita harus punya legasi istilahnya, harus ada yang kita tinggalkan. Kita harus berkarya supaya pertama ini dalam konteks menulis supaya pengetahuan kita bisa makin bertambah dengan berkarya. Dengan menulis kita akan banyak belajar. Kita belajar lagi untuk mengetahui, mencari data, menganalisis. Itu kita juga makin mengembangkan pengetahuan kita. Kemudian dengan berkarya kita bisa menginspirasi orang untuk berbuat yang lebih baik lagi. Kita menjadi inspirasi bagi orang, karya-karya kita. Banyak lah. Jadi dengan berkarya juga kau bisa mengaktualisasikan dirimu di tengah-tengah masyarakat melalui karya itu. Tanpa karya kau akan jadi orang kebanyakan. Ya nggak tanpa identitas di tengah sejarah kampungmu, sejarah kotamu, apalagi sejarah tanah airmu. Cuma orang kebanyakan aja. Jadi karya itu yang membuat kau dikenal orang. Karya itu yang membuat kau punya tempat di dalam sejarah, baik lingkunganmu, keluargamu, kotamu, tanah airmu. Itu pentingnya berkarya. Berarti dari jawaban Bapak, berarti dari anak muda yang sekarang ini lebih ke ini kan Pak, menggali diri, sadarkan diri. Pasti mereka mempunyai potensi nih kan Pak, bakat yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka itu hanya perlu mengembangkan saja ya kan Pak, sehingga mereka dapat menghasilkan atau menimbulkan karya-karya yang baru, sehingga nanti penerus mereka dapat tahu. Nah contohnya begini, saya seorang ayah nantinya, nah nanti anak saya bakalan tahu kalau ayah saya ini bla 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 pernah jadi ini, pernah menulis seperti ini. Iya, seperti itu ya.
Itu kan dia menjadi kenangan juga, menjadi sejarah juga, menjadi catatan juga apa yang kita buat. Apa yang kita buat misalnya kira menjadi salah satu, misalnya nulis puisi, menjadi salah satu puisi di antara rumpun puisi yang dilahirkan di Kota Medan atau di Indonesia, seperti itu. Bisa dikenang, menjadi kenangan. Kemudian Pak, saya mau tanya nih, waktu Bapak menulis puisi Aku Medan, apa sih inspirasi Bapak dalam menulis puisi itu? Kenapa bisa puisi itu tercipta? Puisi Aku Medan itu kan sudah lama. Jadi kan gini, bapak kan seorang wartawan dulu, wartawan yang bertugas di Kota Medan. Jadi bapak banyak meliput, baik di PR, baik di hukum, banyak liputan bapak, terutama di kantor wali kota. Karena bapak wartawan di Medan ini, bapak pelajari sejarah Medan. Ternyata Medan itu, kalau kita ambil dari sejarah Guru Patimpus, Medan itu lahir dari percintaan antara Guru Patimpus dengan Putri Bryan. Kemudian mereka membuka sebuah perkampungan di pinggiran pertemuan Sungai Deli dan Babura, itu di samping kantor wali kota Medan sekarang. Nah, di situ artinya ada percintaan di situ, ada kisah cinta. Mula-mula Guru Patimpus itu ditolak cintanya sama Putri Bryan, tapi entah bagaimana caranya bisa takluk Putri Bryan kepada dia. Seperti itu. Karena awalnya berasal dari cinta, kemudian bapak tengok kenyataan sekarang ini, hal-hal itu udah dilupakan orang gitu. Malah terjadi penimbangan. Itulah yang malam orang berperang kan dengan parang atau uang gitu, seperti dendam yang tak kadang-kadang. Jadi sibuk orang saling bertikai di kota ini sekarang. Malah dulu kota ini nggak ada bertikai. Misalnya gini, Guru Patimpus punya anak, satu namanya Kolo, satu namanya Keci. Kolo ini abangan, si Keci ini adean. Nah, ketika Patimpus tua, dia mau menyerahkan sama siapa yang di kampung ini? Kolo merasa adiknya si Keci itu yang lebih mampu memimpin. Dia relakan adiknya memimpin itu, yang lebih muda. Artinya dia tidak ada ambisi berkuasa. Siapa yang memang mampu, dialah yang menjalankan kepemimpinan itu di kampung itu, di kampung Medan Putri. Seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang orang saling berkuasa, berperang sana kemari. Udah satu. Kemudian kondisi sekarang ini tak ada lagi nampak cinta. Misalnya kita tengok tempat-tempat kayak zebra cross, itu kan tempat orang penyeberangan jalan, yang jalan kaki yang tidak punya kendaraan menyeberang di zebra cross. Malah di situ terjadi kecelakaan, orang ditabrak. Makanya bapak bilang orang-orang melukis kelamin dengan darah perawan di setiap zebra cross, traffic light, papan tulis sekolah, di tempat-tempat yang seharusnya kita memuliakan keadilan, memuliakan kemanusiaan, malah di situ terjadi pelanggaran, ya kan? Bukan hanya di kantor polisi juga terjadi pelanggaran. Orang mengedepankan hawa nafsu tadi, makanya simbolisasinya melukis kelamin dengan darah perawan. Lebih dia mengutamakan nafsu dia, bukan hanya nafsu birahi, gak cerita itu ya. Nafsu dia untuk berkuasa, untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya tanpa memendulikan orang lain, seperti itu. Itulah kondisi sekarang. Nah, itu yang bapak lihat, kemudian bapak tuangkan ke dalam puisi Aku Medan. Oke, saya ingin bertanya Pak, apa sih kendala Bapak saat menulis karya, dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Kendala menulis karya itu kan gini, bapak itu termasuk orangnya menulis karya dari pengalaman seperti Aku Medan tadi kan pengalaman bapak melihat dalam mencari berita, melihat ketidakadilan, melihat masalah, kesemena-menaan, itu kan pengalaman juga. Nah, atau pengalaman orang lain, misalnya ada orang lain yang bapak lihat, narasumber bapak misalnya kan, bapak hayati pengalaman dia, enak, gampang menuliskannya. Nah, akan menjadi kendala dalam menulis kalau bapak tidak punya pengalaman, tidak punya referensi ya.
baik pengalaman lah ya, pengalaman, referensi terhadap pengalaman dan referensi terhadap satu hal yang mau Bapak tuliskan akan jadi kendala bagi Bapak. Jadi Bapak harus apa dulu, masuk dulu ke situasi itu. Berceritanya. Karena sudah itu akan kendala bagi Bapak kalau Bapak menulis hal-hal yang jauh dari Bapak, yang tidak intim sama Bapak. Jadi ada namanya istilahnya intimitas. Intimitas itu keintiman, kedekatan. Misalnya kalau kita dekat, kenal, intim dengan seseorang, kita tentu kan gampang menceritakan tentang seseorang ini, ya kan? Gampang kita cerita ini dia ini gini orangnya. Lirikan matanya, kalau dia melirik seperti ini, oh ini berarti dia nggak suka. Kalau matanya terpejam atau bisa kita, kalau nakal kita kan bisa kan. Makanya kita kalau kita dekat dengan sesuatu, dengan orang, kita gampang menceritakan tentang orang itu. Jadi dari segi gestur aja kita udah tahu ini kayak Dia maunya apa gitu. Ya, Makanya bisa menilai kita. Bapak menciptakan kedekatan dulu dengan apa yang mau buat di situ, supaya gampang menuliskan, supaya mengalir. So, buktinya pernah Bapak kan handuk. Bapak pernah nulis puisi handuk. Nah, waktu muda dulu masih kuliah kan, handuk itu habis mandi, handuk taruh di apa? Di paku di balik pintu. Itu hari waktu itu. Makanya Bapak bayangkan handuk ini besar. Gimana tuh handuk? Handuk sebagai pacar, handuk sebagai kekasih, handuk sebagai istri. Handuk itu selalu mencintaimu, selalu menyembunyikan ketelanjangan yang kau rahasiakan di balik baju beragam putih. Ya kan? Siapapun engkau, dia tak pernah menghindar, selalu mengikuti usapan sepanjang tubuh basah, dan tidak pernah dia persoalkan pula kebasahan itu. Karena Bapak merasa udah dekat sama handuk itu. Setiap hari kan kita berhanduk, kita pakai handuk. Nah, tapi terakhir kata-kata handuk itu bukan sekadar handuk, Perasaan. handuk bisa coba bayangkan, tiba-tiba yang Bapak sebutkan tadi, handuk itu kekasihmu ternyata. Kekasihmu, kau telah memperlakukan kekasihmu seperti handuk, padahal dia begitu setia sama kamu. Sampai dia menipis dan lapuk, sampai usapan duka di dadamu yang dingin dan tak lagi bersuara. Waktu kita mati kan dimandikan handuk juga, setelah dimandikan dikeringkan pakai handuk juga. Jadi handuk itu mengiringi perjalanan kehidupan kita gitu. Nah, itulah dia sastra itu, dari benda-benda yang benda itu dia bisa menyiratkan hal yang lain gitu. Ya kan? Handuk tidak hanya sebatas handuk, tapi bisa menjadi simbol yang lain. Intinya kedekatan, pengalaman kedekatan, itu dia ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir ada dua dari saya. Bagaimana cara agar bisa setiap orang itu kan bisa kita lihat sekarang ini, terutama mahasiswa lah, dalam membuat karya sastra itu kan sulit dalam merangkai kata-kata, sedangkan dalam merangkai kata-kata itu memiliki butuh imajinasi yang tinggi. Jadi bagaimana caranya agar mampu merangkai kata-kata tersebut gitu? Soalnya kan banyak sekarang mahasiswa ini kita memiliki pemikiran yang terbatas, jadi sulit menuangkan apa yang kita pikirkan itu dalam berbentuk kata dan atau rangkaian kata agar menjadi suatu karya sastra gitu. Lagi-lagi tadi lah, kau memang harus tahu apa yang kau tuliskan. Kau tahu dulu apa yang kau mau. Persoalan manusia sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, dia tidak tahu apa yang diinginkan. Cuman itu Pak. Dan kalau kau tak tahu apa yang kau inginkan, ya itu tadi, kemana-mana kau. Kalau kau tahu apa yang kau inginkan, kau akan jadi manusia yang berbahaya bagi orang lain. Orang lain tidak akan sembarangan sama kau. Kau tahu apa yang kau inginkan. Izin Pak, cuman sulitnya sekarang itu kan dalam mengambil imajinasi gitu, kayak bagaimana, apa yang mau saya pikirkan ya, jadi apa yang mau saya rangkaian gitu, bagaimana mengambil imajinasi tersebut. Bukan itu, pertanyaannya apa yang mau kau pikirkan, berarti kan belum tahu apa yang mau kau buat. Iya, jadi bagaimana imajinasinya gitu, masalah kita kan memiliki pemikiran terbatas gitu. Jadi bagaimana imajinasinya gitu, misalnya gini, rangkai imajinasi itu untuk membuat suatu kau rangkaian pernah kata. Kan belum tahu apa mau kau tuliskan. Ya, itu. Jadi cuma kita mau rangkai katanya. Ya, tahu dulu kau apa yang mau kau tuliskan. Kau mau tuliskan apa misalnya?
Berarti Hah? kembali dari kitanya kan Dia Pak. bingung Pak, dia kayak bingung gitu. Kau mau tulis apa? Contohnya enggak lah, misalnya mau kayak membuat karya sastra gitu, cuman belum tahu apa yang mau diidekan gitu. Jadi bagaimana lah, apalah dari situ mencari ide Dia tersebut pengen mau gitu. cari imajinasi. Sumber inspirasi. Gitu. Sumber inspirasi itu kalau Bapak ya dari kehidupan kita sehari-hari, itu kan sumber inspirasi. Dari pengalaman. Dari pengalaman kau, dari pengalaman orang yang kau hayati, dan seluruhnya itu intinya pasti menceritakan tentang manusia dengan segala problematikanya. Kehidupan, jadi kalau ke pajak, kau tengok kemana inang-inang di pajak di sini, apakah masih sama budaya seperti dulu? Tadinya berjudi dia apa, membiarkan dirinya apa, sampai jualan, atau dia menjadi perubahan sekarang. Itu belum ada yang itu. Kan bisa jadi sumber inspirasi. Atau seperti Bapak tadi, handuk, kau tengok handuk, ini handuk apa nih, kau dari bentuknya kau jadi imajinasi kau, misalnya kau tengok rambut cewek, ya kan, rambut cewek, kau teringat dengan gelombangnya, kau teringat dengan laut. Bayangannya. Sudah itu belajar metafor tuh, belajar metafora tuh. Cara belajar metafora itu seperti ini. Titik-titik adalah titik-titik. Misalnya sepi adalah apa mau kau buat? Bebas saja gitu. Sepi adalah Sendirian. boleh, tapi cari lagi kata lain yang kira-kira yang mewakili kesepian itu apa gitu. Misalnya Tidak ada. ketiadaan, sepi, adalah misalnya api yang membakar, gitu dia. Gitu. Bebas saja. Jadi titik-titik adalah titik-titik. Misalnya puisi Rendra, kau takkan mengerti bagaimana kesepian menghadapi kemerdekaan atau cinta. Kau akan mengerti bagaimana luka karena cinta telah sedemikian pisau. Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Jadi dia buat kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Dia buat definisi sendiri. Itu sah gitu. Definisi yang lepas dari kamu, yang tidak sesuai dengan kamu, tetapi sesuai dengan pengalaman personal kamu. Ketika dia merasa kesepian, dia merasa lumpuh gitu. Titik-titik adalah titik-titik. Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Penyair itu ketika dia merasa sepi, si Rendra tadi, puisi Rendra, dia merasa ketakutan, merasa lumpuh. Buat definisi sendiri sesuai dengan pengalaman personal tadi, pengalaman pribadi kau. Seperti itu. Yang jelas jangan takut berkarya. Tulis saja. Jalani dulu. Iya, jalani prosesnya. Beranilah kalian berproses. Iya kan? Dan harus ada yang pertama kali dalam hidup ini. Selalu harus ada yang pertama kali. Ya kan? Selalu harus ada. Jadi harus berani. Oke? Apa lagi? Nah, Mungkin cukup sekian. pertanyaan si Kusma lah kalian wakili. Oh, pertanyaan si Kusma mungkin bisa dari saya mewakilkan. Iya. Kalau menurut Bapak nih, dalam Bapak mau menghasilkan karya nih, kira-kira Bapak butuh berapa lama sih untuk menerbitkan atau menghasilkan karya tersebut? Kalau menerbitkan buku ya agak lama lah itu. Oke, berarti tergantung dari penerbitan bukunya ya kan Pak? Iya, tapi kalau menulis puisi itu bisa cepat, bisa lama. Ada kadang puisi yang kita tulis belum selesai, udah kita tinggali aja. Kemudian sebulan kemudian kita ketemu gitu, balik lagi ke situ, jumpa dengan puisi itu, lanjut lagi gitu. Dan Bapak memang termasuk orang yang tidak produktif. Konsisten. Tidak produktif menulis, tetapi Bapak lebih berprinsip lebih bagus puisi Bapak yang produktif daripada Bapak yang produktif. Artinya biarlah puisi itu terus tetap ada gitu, tetap diingat orang puisi itu. Satu puisi bisa terus ada sampai kapanpun, bisa dibaca orang.
dibaca banyak orang pada waktu kapanpun. Seperti itu. Puisi itu yang produktif, karya itu yang produktif. Artinya karya itu terus melintasi waktu. Oke. Oke. Sekian Pak dari pertanyaan kami, dari wawancara kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktu untuk kami. Apabila kami ada salah kata dalam menyampaikan pertanyaan ataupun berbicara, kami mohon maaf Pak untuk secara ketidaksengajaannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Oke. Selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak. Yo.